Kasus ibu tiri yang menganiaya anaknya hingga tewas terjadi di Bojonggede, Bogor pada 20 Oktober 2025. Pelaku, seorang ibu tiri berinisial RN, menganiaya anaknya yang berinisial MAA, 6 tahun, karena tak mau makan, dan tindakan tersebut berlangsung selama 3 hari sebelum korban meninggal dunia. Korban ditemukan dengan luka lebam di tubuhnya, termasuk di punggung dan wajah. Pelaku RN telah ditetapkan sebagai tersangka dan polisi sedang memeriksa suami pelaku serta mengumpulkan bukti tambahan untuk memastikan penyebab kematian korban. Kasus ini bukan pertama kalinya terjadi, termasuk kasus Ahmad Nizam Al-Fahri yang terjadi pada Agustus 2024 dan juga kisah Ari Hanggara. Dan inilah deretan ibu tiri yang jahat. Yang pertama terjadi yang baru-baru ini, yaitu RN 30 tahun. Dilansir dari kompas.com, RN 30 tahun, ibu tiri dari MA 6 tahun yang tewas akibat dianiaya di Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Depok. Pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Made Gede Oka mengatakan RN dikenakan pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jungto, pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ungkapannya kepada wartawan pada Kamis 23 Oktober, tersangka yang dikenakan pasal itu dengan ancaman 15 tahun penjara. Made mengungkapkan pelaku menganiaya secara berulang-ulang hingga puncaknya pada Minggu 19 Oktober 2025 malam, korban sempat tergeletak lemas. Bukannya menolong, pelaku justru pergi ke tempat kerja suaminya di Jakarta dan mengaku bahwa korban sakit karena terjatuh. Ujar Made, pelaku dan suaminya bersama-sama kembali ke rumah tepat pada pukul 23 WIB, lalu melihat korban sudah kaku. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku kesal terhadap korban yang kerap sulit diatur, termasuk saat disuruh makan. Pada proses ekshumasi pada Kamis 23 Oktober lalu, dokter forensik menemukan pendarahan di kepala, pembegakan otak, serta luka memar di punggung dan bibir korban. Lanjut Made, yang menyebabkan meninggalnya korban adalah luka di bagian kepala dan kami meyakini itu adalah akibat kekerasan dengan benda tumpul. Sebelumnya, Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan, korban diduga disiksa selama 3 hari sejak Jumat 17 Oktober lalu hingga akhirnya meninggal dunia pada Minggu malam. Ketika diinterogasi dan dinyatatkan oleh kedua orang tua tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan. Kata Made Budi kepadanya wartawan Selasa 21 Oktober 2025. Korban ditemukan dengan luka dan memar di sekujur tubuh, termasuk punggung, dada, dan wajah. Pelaku sempat berdalih kepada suami bahwa luka itu disebabkan benturan benda tumpul. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa sebilah sapu yang diduga kuat digunakan untuk menganiaya korban. Sementara itu di Pontianak di tahun lalu, yang mana terjadi kasus penganiayaan Ahmad Nizam Al-Fahri, 6 tahun, yang tewas di tangan seorang perempuan yang adalah ibu tirinya, IF, 24 tahun. Kronologinya, peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah di Kompleks Purnama Agung 7, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 19 Agustus 2024, sekitar pukul 11 siang. Saat itu korban baru pulang sekolah dan langsung dimarahi tersangka tanpa sebab. Dalam keadaan hujan deras, korban dikeluarkan dari rumah melalui pintu belakang. Korban baru masuk rumah pada Selasa 20 Agustus 2024 sekitar pukul 11 WIB. Saat itu korban sudah dalam keadaan lemas. Kemudian korban dibawa masuk ke dalam rumah dan disuruh mandi. Saat mulai korban berjalan dalam keadaan lemas dan sempoyongan, tersangka mendorong korban di depan kamar mandi sehingga korban terjatuh dan kepalanya terbentur ubin lantai kamar mandi. Setelah dimandikan dan didudukkan di depan televisi, korban mengalami sesak nafas. Sempat ditolong, lalu kembali sesak nafas dan meninggal dunia. Ayah kandung korban atau suami tersangka, Iksan, 37 tahun pada kali itu, baru pulang ke rumah dari luar kota pada Rabu 21 Agustus 2024. Saat itu, dia heran karena korban tak ada.
Tersangka kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa korban dibawa 2 orang pria tak dikenal atas suruhan Ichan. Akhirnya lalu menyimpulkan korban telah diculik. Kasus pembunuhan itu baru terungkap setelah Iksan mendapat telepon dari orang tua tersangka pada Kamis 22 Agustus 2024. Dalam telepon tersebut, orang tua tersangka mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia dan jenazahnya ada di sekitar rumah. Setelah dicari di sekitaran rumah, korban akhirnya ditemukan berada di dalam karung dan sudah menimbulkan bau tak sedap. Ayah korban kemudian membawa tersangka ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan. Kepada penyidik, tersangka mengaku telah melakukan kekerasan hingga korban meninggal. Kemudian mayat korban menggunakan plastik dan karung serta menyembunyikannya. Beberapa bulan lalu, seorang perempuan IF 24 tahun terdakwa pembunuh Nizam 6 tahun anak tirinya sendiri divonis penjara selama 20 tahun dan didenda 4 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak diketuai Wahyu Kusumaningrum memutuskan terdakwa melanggar pasal 80 ayat 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Nizam 6 tahun ditemukan tewas di dalam karung belakang sebuah rumah kota Pontianak, Kalimantan Barat. Perbuatan pelaku dilatar belakangi rasa cemburu karena ayah korban atau suaminya lebih sayang Nizam ketimbang anak kandungnya. Dengan alasan cemburu itu pula, sebenarnya tersangka sudah menolak untuk mengurus anak tirinya sejak sebelum menikah. Majelis Hakim menyampingkan dakwaan jaksa penuntut umum pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Sambung Wahyu, apabila denda 4 miliar tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan penjara. Wahyu Kusumaningrum juga menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Paling fenomenal terjadi 1984. Ari Hanggara, kala itu usianya 7 tahun, tergeletak tak bernyawa di kamar mayat RSCM dengan sekujur tubuh babak belur. Luka itu akibat pukulan ayah kandungnya sendiri, Majtino Ediwan, Kamis 8 November 1984 subuh. Pemukulan dilakukan Majtino di ruang tamu rumah mereka di Duren 3, Jakarta Selatan. Kematian Ari Hanggara menghebohkan publik tanah air pada medio November 1984. Dikutip dari harian Kompas 9 November 1984, Ari tewas setelah dipukuli ayah kandungnya karena disebut mencuri uang di sekolahnya. Bocah kelas 1 SD itu megang nyawa setelah dipukuli dengan tangan ayahnya dengan gagang sapu. Tak sempat mendapatkan pertolongan, Ari meninggal dalam perjalanan dan saat akan dibawa ke RSCM. Siapakah Ari Hanggara? Dikutip dari Kompas.com, Ari Hanggara adalah seorang anak kecil yang tewas pada tanggal 8 November 1984. Ari meninggal setelah dianiaya sampai meninggal oleh ayahnya, Majtino, dan ibu tirinya, Sinta. Besarnya kasus tentang Ari Hanggara pun sampai diangkat menjadi sebuah film bertajuk Ari Hanggara yang diproduksi oleh PT Top Bali Indah Film pada 1985. Ari Hanggara lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 Desember 1977. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Majtino Ediwan dengan istri pertamanya Dahlia Nasution. Menurut riwayat, Majtino dan Dahlia menikah pada 1975 dan dikaruniai 2 orang anak. Namun pernikahan keduanya tidak berjalan dengan baik. Seringkali mereka berpindah-pindah rumah dan Majtino sendiri kerap berganti pekerjaan. Dahlia lalu memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya pada 1981 dan bercerai dengan Majtino pada 1982. Setelah bercerai, Majtino diketahui memiliki hubungan khusus dengan seorang perempuan bernama Santi yang disebut-sebut merupakan teman dari Dahlia. Sama seperti sebelumnya, hubungan Majtino dan Santi juga kerap bertengkar. Kronologinya, dirawat Majtino dan Santi, Ari Hanggara kerap disiksa oleh sang ayah dan ibu tirinya. Namun penyiksaan berat mulai terjadi pada tanggal 14 Agustus 1984, di mana Majtino menemukan sejumlah uang Rp8.500 di dalam tas sekolah milik Ari. Padahal Majtino mengatakan bahwa ia tidak pernah memberi Ari uang sebanyak itu. Saat itu Ari memang mengaku mengambil uang itu dari dalam tas temannya. Akan tetapi setelah salah seorang guru Ari menanyakan, ternyata tidak satu pun orang pun yang merasa kehilangan uang. Mengetahui hal ini, Majtino diketahui langsung memukul dan menghukum Ari. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 3 November, di mana kembali ditemukan uang Rp8.000 di dalam tas Ari. Di kejadian ini, kali ini Majtino dan Santi sudah sangat naik pitam. Seketika itu juga Ari langsung diajar menggunakan gagang sapu dari tangan Majtino sendiri. Disebutkan juga bahwa Santi dengan teganya membenturkan kepala Ari ke tembok. Keesokan harinya,
Ari masih dihukum dengan mengangkat kedua tangannya dalam kondisi terikat dan menghadap tembok. Takisnya lagi, makan dan minum Ari juga dijatah. Menurut catatan kepolisian, Ari pada waktu itu hanya diperbolehkan minum pukul 14 WIB dan hanya diberi makan pada pukul 20 WIB. Belum berhenti di situ. Pada tanggal 5 hingga 7 November, Ari tidak diperbolehkan masuk sekolah. Bahkan pada tanggal 7 November malam, Ari kembali mendapat siksaan yang tak kunjung usai. Sejak pukul 20, Ari disuruh berdiri menghadap tembok kamar mandi dan diperintahkan jongkok berdiri secara bergantian. Jika tak sanggup, Ari akan langsung dihajar sampai ayahnya pergi tidur. Ari masih harus melakukan hukuman tersebut. Akan tetapi nahatnya, sekitar tengah malam sang ayah yang terbangun langsung murka begitu melihat Ari sudah duduk di kursi. Ari kemudian langsung dipukuli menggunakan gagang sapu secara bertubi-tubi. Sekitar pukul 3 dini hari, Ari yang sudah tidak sanggup menahan sakit terjatuh dan pingsan. Matsitut pun langsung bergegas membawa Ari ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Sayangnya, selama di perjalanan menuju rumah sakit, ternyata Ari sudah tak bernyawa. Sesampainya di rumah sakit, Matsito mengatakan bahwa putranya ini mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun, setelah melihat luka memar yang ada pada tubuh Ari, pihak rumah sakit curiga bahwa Ari tewas bukan karena kecelakaan, melainkan akibat siksaan fisik. Pihak rumah sakit pun segera menghubungi kepolisian. Keesokan harinya, di tanggal 9 November 1984, ketika hendak mengambil jenazah Ari di kamar mayat, Matsito pun ditangkap. Sewaktu diperiksa, Matsito baru mengakui bahwa Ari tewas karena penganiayaan yang telah ia lakukan selama berhari-hari. Masih di hari yang sama, jenazah Ari disemayamkan di pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Di samping kanan kiri nisan Ari ada sebuah tulisan, "Maafkan Papa" dan "Maafkan Mama". Disebutkan bahwa tulisan itu dibuat sendiri oleh Matsito dan Santi setelah keduanya bebas. Matsito langsung menjalani proses persidangan dan dinyatakan bersalah. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Santi yang juga dinyatakan bersalah divonis hukuman selama 3 tahun penjara. Dari kasus-kasus ini mungkin menjadi pelajaran ya, dan semoga tidak ada kasus seperti ini, ibu tiri yang menganiaya anaknya hingga tewas. Dan semoga juga menjadi pelajaran ya. Apakah kamu pernah bikin rumah seperti ini? Ini dari perangkap di mini blog craft loh. Ditunggu lagi tentang rumah bawah tanah dari perangkap.